damaikan hidup sekali lagi, bebaskan hati kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Katakan dengan iman, Kaulah harapan kami Tuhan. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami menyembah Engkau Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari lebih sungguh lagi kita katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Dengan nama segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yesus Tuhan, segenap hati kami menyembah-Mu, segenap hati kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sungguh tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau Bapa yang setia. Haleluya, haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Sungguh tiada yang lain, sungguh tiada yang lain. Haleluya, wow, haleluya.
dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kamu ini segenap hati kami, hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur padamu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Amin. Dan kami percaya Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Seluruh eksistensi Allah ada di tempat ini ya Tuhan. Kami siap memuji-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan segala tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Haleluya, menjadi siap dibangun di atas dasar bumi. Wow, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar. Mari lebih dahsyat lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan segala ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar. Lebih dahsyat lagi. Ratakan
bagaikan lembah, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar. Yes, ratakan tanah dengan lembah, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk semua Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan Yesus, kami datang, kami bawa itu ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang belum sempat memberi, Tuhan juga berkati ya Tuhan. Kami siap untuk memberi dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari semangat semakin bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini dengan senang hati kita. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidup kami ada di dalam-Mu ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu.
besar melimpah bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya Allah, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar Tuhan. Melimpah. Mari jemaat Tuhan sudah katakan, wow, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya Allah, teguhkan hatiku. Engkau yang mari saya mengundang hamba-Nya memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpahkan hidup. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpahkan hidup. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan, Engkau ada di dalam setiap musim kami. Amin. Engkau ada di dalam setiap masa-masa di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kami rindu juga diisi, dipenuhi oleh firman Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan. Biar ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Jadi kekuatan bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Biar kami boleh duduk diam bersama dengan Tuhan. Seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Mendengarkan dan mencari kehendak Tuhan. Kami siap, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, mari kita katakan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita dapat kembali ibadah secara onsite di dalam gedung. Setelah 1 bulan lebih kita beribadah secara online, ya. Kalau online kita beribadah secara online, rasanya ada yang kurang ya Bapak Ibu ya, kurang greget gitu ya, kurang mendapatkan feel-nya gitu. Tapi kuasa Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh ruangan dan waktu, asalkan kita mau, asalkan kita rindu. Dimanapun kita beribadah, Tuhan bisa bekerja. Amin. Saudaraku yang terkasih, sengaja hari ini kita beribadah jam 11. Ya. Karena memang kemarin ada rencana gitu ya, ganjil genap tetapi ditangguhkan. Saya bilang kepada koordinator, tidak apa-apa, kita tetap saja jam 11 dulu. Gitu ya, kita lihat bagaimana apakah jemaat bisa mengikuti. Lebih enak jam 9 atau jam 11 gitu ya. Jadi kita lihat ke depannya. Ya, jadi ini harus tahan ngantuk Bapak Ibu. Tapi sepertinya ini bukan jam-jam ngantuk sih Bapak Ibu ya. Jam ngantuk itu jam 1, jam 2, nah itu jam ngantuk. Ini jam on fire harusnya. Amin. Nah, jam on fire itu jam semangat-semangatnya gitu kan. Kita lihat tadi pemain musik semangat-semangat, bener nggak? Sehingga kita bisa mengikuti puji-pujian dengan enak gitu ya. Jam on fire bersama-sama dengan saya katakan on fire. Iya. Ya, on fire. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan hari ini saya memberikan tema firman Tuhan yang akan saya bawakan, yaitu Tuhan pemeliharaku. Amin. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang ke-1. Mazmur 23. Baik, kalau sudah kita akan baca bersama-sama. Ya, kita akan baca bersama-sama. Ini adalah Mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud, ya, atas imannya kepada Tuhan. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudaraku yang terkasih, Mazmur ini dituliskan oleh Raja Daud. Kita tahu Raja Daud adalah raja yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Berkenan akan kehidupannya di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, yaitu Tuhan
pemeliharaku. Tuhan yang memelihara setiap kita. Tuhan yang memelihara jemaat GKPB MDC Karawang. Ada amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan hari ini, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, di situ Raja Daud mengungkapkan imannya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah gembala dirinya sendiri. Yang akan senantiasa memelihara kehidupan. Saudaraku, berbicara tentang pemeliharaan, setiap kita, dari latar belakang apapun, pasti membutuhkan pemeliharaan daripada Tuhan. Entah orang yang tinggal di pedesaan atau orang yang tinggal di perkotaan, semua orang membutuhkan pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, kalau kita ingat di masa yang lalu, orang menanak nasi bukan seperti sekarang, tetapi mereka memakai kayu bakar, saudaraku. Ya, kayu bakar dimasukkan ke dalam seperti tungku, lalu supaya apinya membesar, dia tiup-tiup. Biasanya asapnya kembali ke muka, saudaraku, ya. Kembali ke muka, jadi keluar dari dapur, mukanya jadi hitam, saudaraku. Dan ditanya, ibu kenapa? Biasa lagi masak nasi. Gitu kan? Sudah biasa. Dulu kalau kita masak nasi, ya kita ya, nggak tahu ya. Kalau saya sih memang tidak merasakan ya, tapi saya pernah melihatnya. Ya. Pakai kayu bakar. Zaman berganti, saudaraku, dari kayu bakar mulai menjadi pakai kompor minyak, saudaraku ya. Pakai kompor minyak. Saya masih ingat Bapak Ibu, hampir setiap minggu saya disuruh sama mama, bapak untuk pergi ke warung sebelah untuk beli minyak tanah, saudaraku ya. Daniel, ya Ma, beli dulu minyak itu ke sebelah. Ya, tapi mana, nanti saya mau jajan ya Ma, iyalah gitu kan. Nah, saya ambil jerigen Bapak Ibu, saya ambil jerigen. Beli 2 liter gitu kan. Nah, balik lagi. Ini mah, isi dulu minyak itu ke dalam kompor. Ya, saya isi lah gitu kan. Nah, pakai korek api, cekes, hidupin gitu kan. Naikin sumbunya gitu kan. Nah, sekarang Bapak Ibu, zaman berganti lagi, saudara. Dari minyak tanah menjadi gas. Waduh, sempat banyak yang khawatir ya. Wah, gimana kalau pakai gas nanti meledak? Nanti kebakaran rumahnya. Ya kan? Sempat gonjang-ganjing, sempat wah, ketakutan. Akhirnya karena mau tidak mau, harga minyak tanah semakin mahal, akhirnya beralih juga kompor gas, Bapak Ibu ya. Dari kompor gas beralih lagi. Walaupun masih banyak yang pakai kompor gas, tapi ada juga yang pakai sekarang kompor listrik, saudara. Ya. Tapi harganya mahal. Saya nggak bisa beli kompor listrik. Harganya mahal. Tetapi dari zaman ke zaman, saudaraku, bahwa orang membutuhkan yang namanya api untuk menanak nasi. Alatnya bisa berubah, tetapi apinya sama. Saudaraku, entah orang yang ada di pedesaan atau orang yang di perkotaan, saya kira butuh yang namanya pemeliharaan Tuhan. Sehingga setiap kita, saudaraku, tidak lepas daripada pemeliharaannya Tuhan. Siapapun kita. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini, Mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud, di mana Daud mempresentasikan kehidupannya, imannya kepada Tuhan. Kalau Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku, setiap orang pasti membutuhkan pemeliharaan. Tetapi Tuhan, saudaraku ya, Tuhan yang aku butuhkan. Saudaraku, ketika kita hidup di dalam dunia ini,
Saudaraku, ketika Mazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apakah di dalam kehidupan kita benar-benar tidak akan pernah kekurangan? Ada aja Bapak Ibu. Aduh, hari ini berasnya habis. Aduh, gasnya habis. Tetapi saudaraku, yang dimaksudkan oleh Mazmur Daud adalah ketika aku hidup di dalam Tuhan, meskipun Tuhan izinkan aku mengalami kekurangan, tetapi tidak dibiarkan Tuhan sampai aku jatuh tergeletak. Ketika engkau kekurangan, Tuhan akan menambahkan kepadamu. Ketika engkau kekurangan, Tuhan akan membukakan jalan kepadamu. Ketika sepertinya tidak ada lagi berkat, Tuhan berkati engkau, saudara. Siapa di sini yang sering kali mengalami berkat-berkat yang tidak terduga, saudaraku? Ya, amin. Biasanya ketika kita kekurangan, tiba-tiba ada orang yang datang, Pak, ini berkat untuk Bapak. Hah? Untuk apa? Pokoknya ini untuk Bapak. Pas dilihat, pas. Untuk beli susu atau beli apa, untuk pergi kemana. Pas, saudara. Ya. Nah, saudaraku, yang terkasih, namun saudaraku, ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, ya, ketika kita sudah dipelihara oleh Tuhan, jangan sampai kita lebih terfokus kepada berkatnya dan meninggalkan sang pemberi berkat. Biasanya orang yang masih yang masih dalam keadaan ekonomi yang biasa-biasa saja, dia akan semangat sekali mencari Tuhan. Ya. Tetapi ketika orang itu sudah mulai diberkati, sudah mulai dilimpahkan, mulailah dia menjauh daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam Ayub 1 ayatnya yang ke-7 sampai ke-11, tolong dibuka, kita akan baca. Ya, Ayub. Dikatakan di dalam Ayub 1 ayatnya yang ke-7 dikatakan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Wow, ini komunikasi antara Tuhan dengan iblis, gitu kan? Baru kali ini kita akan melihat apa komunikasi antara Tuhan dengan iblis. Gini katanya, dari mana engkau, kata Tuhan, gitu kan? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Waduh, iblis lagi menjelajah bumi, saudaraku, melihat siapa yang bisa diterkam, gitu kan? Lalu katanya, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 5. Next. Ayat ke-5 dikatakan, saudaraku, bukan ayat 5. 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ya. Ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimiliki makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara. Iblis berkata, Ayub memang saleh, tetapi dia di dalam kelimpahannya, kalau orang yang saleh mungkin wajar dia. Kalau orang yang melimpah hartanya mungkin wajar dia saleh, karena tidak ada lagi pergumulan. Lalu kata iblis, coba semua hartanya dihabiskan. Coba semua kesehatannya dihilangkan. Oh, Tuhan ditantang gitu kan sama iblis. Boleh? Silakan. Wah, atas seizin iblis, atas seizin Tuhan, ya kan? Nah, ini mulai jam-jam on fire ini. Jam-jam on fire ini. Ya. Siap-siap Bapak Ibu. Atas seizin Tuhan, maka iblis pergilah kepada Ayub.
maka saudaraku, iblis mengambil nyawa anaknya dengan mendatangkan angin topan yang melanda tempat di mana anak-anaknya pada waktu itu mengadakan pesta. Dengan angin topan yang hebat itu, maka rubuhlah tempat di mana mereka mengadakan pesta, dan reruntuhan rumah itu menimpa semua anak-anak daripada Ayub, dan meninggallah mereka. Dan dikatakan, saudaraku, bukan hanya anak-anaknya, 7.000 ternaknya pun habis, saudaraku. Aduh, anaknya, saudara. Ini anaknya, saudaraku. Saudaraku punya anak? Bayangkan. Bayangkan, saudaraku, anaknya meninggal. Ini kayak emosinya nggak nyampe sebenarnya. Anaknya, saudaraku. Bayangkan kalau anak kita meninggal. Semuanya. Itulah yang dihadapi oleh Ayub. Anaknya meninggal. Harta kekayaannya habis. Bahkan istrinya mengutuki Ayub. Bukan sampai di situ, saudara. Badannya penuh dengan kusta, saudara. Sampai dijauhi oleh banyak orang. Saudaraku, apakah ketika itu Ayub pergi daripada Tuhan? Hampir saja, saudara. Hampir saja Ayub ingin menyangkali Tuhan. Tetapi dia kembali kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, ampuni saya. Sebab daripadamu yang aku miliki. Dan jikalau Tuhan mau ambil, itu atas seizinnya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan akan menyediakan setiap kebutuhan. Tapi seringkali Tuhan mengizinkan setiap kita mengalami yang namanya kesulitan. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan semuanya itu, maukah kita tetap berkata seperti yang dikatakan oleh Ayub? Tuhan, aku tidak akan mengingkari Engkau. Ya, saudara. Adakah kita di sini sampai kehilangan anak? Jangan sampai. Tapi kejarlah Tuhan. Tetap cintai Tuhan, saudara. Sementara apa yang terjadi atas hidup kita, saudaraku, saya percaya dan yakin itu semua atas seizin Tuhan. Dan dengan maksud menguji iman kita. Apakah kita benar-benar mengasihi, mencintai, memberikan segenap hidup kita untuk Tuhan atau tidak? Atau karena kita memiliki apa yang kita miliki sekarang, maka kita mengikut Tuhan. Dan ketika Tuhan mengambil semuanya itu, kita menyangkali Tuhan. Benar, Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Tapi ada saatnya Tuhan mengizinkan semuanya itu dengan maksud melihat sikap iman kita di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, selanjutnya, saudaraku, di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, saudaraku, ayat ketiga boleh dibuka. Mazmur 23 ayatnya yang ketiga dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Saudaraku yang terkasih, Daud berkata, Tuhan akan menyegarkan jiwa. Akhir-akhir ini kita terasa sesak dengan semua berita yang ada di kepala kita. Hampir setiap jam kita melihat berita PPKM di mana-mana. Hampir setiap jam kita melihat berita kenaikan COVID di mana-mana. Hampir setiap jam kita melihat jumlah orang meninggal yang meningkat. Dan di luar Pulau Jawa dan Bali mulai naik COVID.
Walaupun ada penghiburan ketika badminton ganda putri menang, saudaraku ya. Ada penghiburan sedikit, saudara. Daripada terus-terus lihat PPKM, katanya. Saudaraku yang terkasih, akhir-akhir ini kita penuh dengan rasa gelisah, gundah gulana. Otak kita ini sepertinya mau pecah. Mumet sampai otak kita ini kebas rasanya, saudara. Karena beritanya itu terus. Sampai saya berkata, Tuhan, rasanya saya mau pecahkan ini HP. Karena setiap kali saya baca berita, ya itu lagi. Bosan. Karena itu akan mempengaruhi hati kita. Jiwa kita akan terpengaruh, saudara. Tapi saya selalu diingatkan, percaya kepada Tuhan, doa sama Tuhan. Percaya sama Tuhan, doa sama Tuhan. Makanya saudaraku, saya ingin mengajak setiap kita, saudaraku, ayo, jangan lelah untuk berdoa. Jangan lelah untuk ada dalam persekutuan, saudara. Kalau tadi nyanyiannya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan. Saudaraku, kalau kita tidak mengisi hati dan pikiran kita dengan doa, dengan firman Tuhan, saudaraku, kebas. Pikiran kita ini penuh dengan kekebasan. Tetapi Tuhan itu, saudaraku, akan memberikan kita kelegaan, saudara. Tuhan itu akan menyegarkan hidup kita, saudaraku. Ketika kita benar-benar berserah dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan bersedia untuk menyegarkan, memberikan kesegaran atas hidup kita, saudara. Karena itu, saudaraku, dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Ketika kita mengalami satu kekhawatiran, ketakutan, saudaraku, kita benar-benar harus datang sama Tuhan, saudara. Kita tidak mampu, tidak sanggup membawa setiap masalah beban hidup kita ini hanya mengandalkan otak pikiran kita. Lama-lama kita tidak akan produktif. Kita hanya bisa merenungi setiap nasib kita, merenungi setiap kehidupan kita, dan berkata, Tuhan, di mana Engkau? Tapi kita tidak mau benar-benar lari kepada Tuhan. Kita tidak benar-benar mau menangis di hadapan Tuhan. Kita tidak benar-benar mau tersungkur di hadapan Tuhan. Saudaraku, akhir-akhir ini kita benar-benar harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Harus mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara. Kalau saudara ingin menampung beban semua itu, mengandalkan setiap kekuatan saudara, cepat atau lambat, dan tanpa disadari, saudara akan mengalami masalah. Satu-satunya cara, harus datang kepada Tuhan. Karena itu saudara dikatakan, ia menyegarkan jiwa. Di dalam Tuhan ada kesegaran yang luar biasa. Saudaraku, pimpinan Tuhan tidak selalu berjalan dengan mulus. Ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Saudaraku, ingat, ikut Tuhan tidak akan lepas dari masalah. Ikut Tuhan tidak akan lepas dari, kayaknya udah terlalu berat deh masalah kita ya. Saya udah tahu Pak Pendeta, hari ini pun saya sedang ada masalah. Benar. Bahkan saya sendiri pun sedang ada dalam masalah. Setiap kita memiliki masalah. Masalah tentang kesehatan, keuangan, tentang keluarga. Setiap kita punya masalah. Jemaat bisa konsultasi sama gembala. Nah, saya harus konsultasi sama Tuhan. Dan saudara seiman, ya,
Kadang saya curhat sama Pak Sony, gitu kan. Pak Sony, wah ada apa bro? Aduh, saya mau ngobrol aja deh. Padahal ada kegundahan hati saya, saudara. Cuman Pak Sony nggak tahu gitu. Bro, itu kan Pak Felix, gimana kabar? Pura-pura nanya kabar gitu kan, padahal saya ingin curhat gitu. Tapi kan nggak bisa langsung diekspos gitu. Tapi saudaraku, kita ini semua punya masalah, ada masalah. Tetapi ini yang menghibur kita, saudara. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya saudaraku, kita diizinkan Tuhan melewati lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku, kalau kita dekat dengan Tuhan, masalah sehebat apapun, kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga tubuh kita ini, yang jasmani ini, yang fana ini boleh mengalami efek dari lingkungan kita, sekitar kita, dari masalah, tetapi jiwa dan roh kita harus tersambung kepada Tuhan. Sementara itu kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Tetapi sementara tubuh kita ini terkena efek dari masalah, jiwa dan roh kita pun tidak terkoneksi dengan Tuhan. Siap-siap, saudara. Siap-siap. Karena itu, saudaraku, masalah boleh datang. Tetapi jiwa dan roh kita benar-benar harus tetap menyatu dengan Tuhan. Karena itulah yang akan memberikan kita kekuatan hari demi hari, saudaraku. Masalah demi masalah, itulah kekuatan kita. Saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan ada kekuatan. Sebab Tuhan beserta gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudaraku, Tuhan izinkan ada masalah, tetapi Tuhan izinkan juga ada penghiburan. Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kita penghiburan. Tidak selamanya Tuhan akan meninggalkan, seakan-akan meninggalkan. Tapi Tuhan akan memberi penghiburan kepada kita. Ya. Nah, ayat yang terakhir, saudaraku. Di dalam Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, ingin hidupmu diikuti oleh kemurahan dan kebajikan? Kok loyo sekali Bapak Ibu? Ya, ini kan on fire, saudaraku. Ya, ingin Bapak Ibu diikuti oleh kemurahan dan kebajikan, amin. Saudaraku, ini yang harus kita lakukan. Jadikan Tuhan sebagai yang nomor satu dalam hidupmu. Jadikan Tuhan sebagai panduan hidupmu. Jadikan Tuhan sebagai sandaran hidupmu. Jadikan dia lebih daripada segalanya. Seperti Daud yang menjadikan Allahnya lebih daripada segalanya. Bahkan dia tidak memperhatikan jabatannya. Bahkan dia tidak menghiraukan apa yang dia miliki. Hatinya yang melekat pada Tuhan, itu yang dilihat oleh Tuhan. Puji nama Tuhan.